masih bersama saya Ansori dan masih di Peduli Klaten Channel. Tadi kita sempat terhenti terkait dengan tadi kesaksian Kang Iwan sampai titik Kaliopak, karena memang secara geografis Kaliopak menjadi salah satu pembatas wilayah terutama Klaten dan Jogja. Dan di sisi lain sudah ada ini 3 tamu juga, nanti saya perkenalkan berikutnya. Ini saya melanjutkan ke Kang Iwan dulu. Tadi yang mungkin sempat terputus yang masih ingin disampaikan kan terkait dengan titik Kaliopak. Ya, tadi disampaikan bahwa memang di titik Kaliopak setelah nyebrang Kaliopak sebenarnya ya. Setelah nyebrang Kaliopak itu betul-betul terasa berat secara fisik juga, cuaca juga dingin, terus kemudian entah mengapa tiba-tiba sangat lapar. Sebelum-sebelumnya itu enggak terus akhirnya karena kan nggak ngomong ya, memang dari awal sepakat memang ini laku topo bisu gitu kurang lebih gitu, ya. Ya akhirnya terus ada kode aja, terus beberapa teman yang termasuk Mas Indit ini yang kemudian mangan sih, ya wis golek mangan ning kono engko gitu. Terus ya udah tetap jalan gitu aja. Nah, ya itu berat setelah nyebrang Kaliopak itu, dan sampai dengan di 0 kilometernya kan saya terlambat sekitar 3 sampai 4 jam. Jam 9 jam 10 ya. Itu sudah di tengah-tengahnya kalau nggak salah di Kemudo ya. Itu sudah luar biasa untuk melanjutkan, itu sebenarnya sudah nggak mungkin. Ada berapa titik sih Mas? Yang berapa ya Mas ya? 8 kurang lebih. 8 titik perhentian gitu ya, semacam perhentian di 8 titik perhentian. Ya itu. Sebenarnya sudah betul-betul nggak mampu melanjutkan lagi sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa. Ya saya apresiasi untuk teman-teman yang membantu. Ada Mbak Bimo yang juga ikut di belakang. Saya jadi malu juga akhirnya. Wah, Mbak Bimo boleh lunga bae, aku kan iso balik iki gitu. Ternyata di belakang terus sebenarnya saya apresiasi, jauh lebih berat orang-orang atau teman-teman yang menemani jalan ketimbang saya. Bayangkan ketika jane iki aku iso mlaku lebih kenceng, tapi dengan kerelaan untuk menemani, ada Mas Guntoro juga di sana menemani dengan santai, dengan saya yakin mereka lebih berat ketimbang saya yang saya jalani gitu. Sampai di situ, mumpung di sini juga ada Kang Indit, salah satu yang tadi menemani. Mungkin ada kesaksian atau mungkin ada hal yang ingin diceritakan. Mungkin kesaksian Kang Indit secara pribadi, karena sekali lagi ini kan bukan laku biasa, bukan perjalanan biasa, tapi ada banyak hal yang digendong terutama oleh kedua pelaku. Selaku pendamping, apa yang jenengan rasakan, apa termasuk mungkin ada kejadian apa yang mungkin Kang Iwan tidak kroso atau tidak tahu, tapi justru panjenengan menyaksikan. Berawal dari perencanaan awal mungkin saya hanya dengar, tapi tiba-tiba Iwan ini ngajak. Mungkin dia teringat pernah melakukan hal yang sama dengan konteks yang berbeda gitu, dan saya nemenin sehingga sampai akhir, sehingga akhirnya salah satunya yang diajak saya untuk menemani. Dan ternyata kita mulai dari malam sebelumnya Mas. Malam sebelumnya itu kita memang ada semacam, ya ini tantangan bagi Mas Iwan bahwa ini bukan semata-mata masalah fisik gitu. Di luar itu pasti ada unsur-unsur yang harus juga dilakoni gitu. Sehingga hari Minggu malamnya ya Mas, Minggu malamnya kita mulai dari rumah dia, kemudian dia melakukan doa, dan kita lakukan tengah malam juga kungkum. Ya. Nah ini yang tidak belum terekspos ya. Baru tahu ini. Ya ada prosesi kungkum. Itu perdebatan panjang dengan Iwan. Ini penyucian atau pensucian. Nah. Karena kalau dia memakai diksi pensucian dia nggak mau.
memangnya setelah kungkum ini saya sudah suci gitu. Ya panjang banget, tapi ya sudahlah bahwa ini mungkin satu hal yang harus dilalui. Dan cilakanya bahwa tempat yang biasanya dipakai untuk kungkum ini sampai 3 tempat kita cari itu airnya nggak ada semua. Airnya karena pandemi ini airnya ditutup agar tidak dilakukan untuk kegiatan kungkum ataupun renang gitu. Akhirnya kita ke Umbul Geneng dan hanya sebuah saluran dari umbul keluar itu yang kita pakai. Yang tadi boleh disampaikan nggak sih? Yang di Pluneng sama Berintik sama apa? Sini yang Brondong. Nah, itu tutup airnya hanya semata kaki. Itu bukan kungkum keceh. Akhirnya itu bahwa kita lakukan sampai dini hari. Nah, setelah itu istirahat dan baru hari berikutnya kita melakukan apa yang sedang ingin dilakukan Iwan dan Mas Agung itu. Yaitu tadi bahwa ada diskusi di sana. Wah, bagian Kartosuro rame banget. Wah, ubur rampene komplit dan sebagainya. Justru memang harus begitu aku bilang. Karena filosofinya kita berangkat tuh apa ngeluruk tanpa bolo ini. Nah, kowe dhewean pokoknya yang penting nanti topo bisu selama perjalanan jangan pernah ngomong apapun dan sebagainya, hanya kode-kode. Nah, hanya kode-kode. Padahal mau berangkat itu juga sudah makan, Mas. Jadi makan juga ada bekal-bekal beberapa yang kita bawa karena ada beberapa titik. Yang pertama itu di Janti, terus kemudian bandara Kalasan, Candi Kalasan, Prambanan, lambat laun masuk Prambanan itu jarak istirahatnya semakin pendek. Jadi begitu awal-awal itu saya hitung bahwa perjalanan 10 kilo itu bisa ditempuh dengan waktu 1,5 jam. Tapi setelah itu 1,5 jam itu hanya dapat 2 kilo. Jadi sangat memang luar biasa dan mungkin sudah hampir putus asa itu, sangat putus asa itu antara Gondang ke titik nol. Tetapi kembali bahwa ya nggak ada artinya kalau mutungnya ataupun putusnya di sini, lebih baik tadi putusnya di Janti karena lebih nyaman gitu. Ya nggak ada. Dan delalah ada Mbah Bimo itu tadi. Kadang-kadang saya membisik apa naik mobil ya. Gitu. Tapi ternyata ya memang itulah tantangannya, bahwa itulah tantangannya dan beberapa hal yang memang secara ini kita lihat bahwa memang bicaranya tidak semata-mata hanya masalah fisik. Kalau fisik mungkin beberapa saat dan sebelumnya kita sudah mencoba men-trigger Iwan untuk kuat lah ya gitu dengan jarak yang itu, dan perbandingannya dulu siang sekarang malam ternyata ya sama saja berarti. Tapi saya ingin agak tertarik justru ini kan, tiba-tiba kok ada prosesi apa kungkum gitu. Apa itu yang mendorong atau melatar belakangi tiba-tiba pengen kungkum? Iya, mencuci diri ya, semacam kalau secara batin atau keimanan itu bejana tanah liat itu ya nanti jadi ngomong soal iman itu saya paling grogi kalau ngomong soal iman ya. Ya apa-apa sih. Ketika mau digunakan untuk karya, untuk tempat, untuk dibersihkan gitu jalan. Bejana tanah liat ini monggo mau dipakai untuk apa? Tuhan, saya bersihkan dulu gitulah. Penyucian, bukan pensucian. Bukan pensucian ya. Bukan suci tapi cuci, ya itu penyucian. Ya sekali lagi ya mungkin karena itu simbolnya kayak gitu, saya lemahnya saya mungkin ya. Ya ketika 3 tempat tidak ada, saya mulih wae Kang wong adus ning omah ya iso di tempat aja grujuk ramas harus padha wae nyuci kayak gitu. Tapi ketika kungkum itu memang terjadi semacam komunikasi komunikasi energi gitu ya. Mungkin saya sebagai pelaku mikrokosmos, kemudian ada makrokosmos, ini ada koneksitas, ada komunikasi, ada laku. Terutama gitulah, dengan alam gitu kan. Dengan alam, dan apalagi besok yang mau saya bawa itu air gitu kan. Yang air dari sana kemudian disatukan dari Kartosuro, kemudian untuk menyucikan atau mencuci
0 kilometer kayak gitu. Ini unsur air dan tanah dan alamnya kuat. Itu yang dicuci apa saja Mas? Selain jasad mungkin ada Tongkat ya, Tongkat. apa yang mau Tongkat dipakai, yang dipakai apa yang mau dipakai besok kayak Oke, gitu ya. masuk pakaiannya itu juga termasuk Hmm, pakaiannya. ya. Ya begitulah. Terus itu juga mungkin lupa bahwa setelah selesai laku ini Oke. itu kan hari Selasa ya, Selasa, dan kita ambil hari Kamisnya malam Jumat, kita penutupannya kita kungkum lagi. Nah itu kita milih waktu itu di Umbul Besuki di Ponggok, karena Ponggok, oke. ada konon cerita bahwa Umbul Besuki itu dulu zaman Belanda itu memang untuk tempat pengobatan orang-orang yang habis lelah, habis apa sakit dan sebagainya di situ. Makanya hari Kamis ya malam Jumat kita untuk mengakhiri laku itu tadi kembali kungkum di Umbul Ponggok. Maaf, Besuki yang ada di Ponggok. Ya, Gitu. ini kan dari versi Jogja ya, dari versi Ya. Jogja. Mungkin kita perlu juga kesaksian dari mulai Pak Demoyo dulu. Ada hal apa yang mungkin disaksikan atau mungkin dirasakan atau yang ingin diceritakan terkait dengan lakunya, terutama ini apa pelaku utama nggih Pak Bakar dari Kartosuro. Monggo Pak Demoyo. Matur nuwun. Awal keterlibatan saya untuk dalam acara Badar Giant itu karena diajak Mas Agung. Terus saya juga berpikir, wah aku nek dijak mlaku Mas Agung ini nek mongkon numpak motor aku ya mesake gitu. Terus saya dalam hati saya kesini, Mas bincang lo melampah. Cuma Mas Agung sedikit banyak itu juga nggak percaya dengan kemampuan saya gitu. Mas, mungkin nek jenengan mboten kiat mangteng mobil gitu. Nah dalam hati saya, wah wong aku fisik kuwi ketok aja kereta rada apik ya aku. Ternyata di perjalanan memang benar saya agak meninggalkan Mas Doni sama Mas Agung gitu. Wah, iki. Nah, tapi yang menjadi penguat saya itu waktu di Karto Finish. saya finish di 0 km itu jam 5 kurang 20. Terus saya sama Sabsoro bilang gini, Mas niki nan finishnya pun 0 km kudune teng kabupaten niku teng Kanjengan pun itu numpak motor ning ngampun niki wong jatahe mriko nggih mlampah sik mengke bali mriki. Cuma saya melihat Mas Sabsoro itu kasihan karena Mas Sabsoro itu sampai di RSI itu saya juga seneng Mas, menorone Masjid Al-Aqsa wis ketok iki mung cedan. Ternyata setelah saya jalan tuh jauhnya setengah mati itu. Wah, lah kok iki apa menorone iki melu ngidul aku gitu loh. Lah kok arta oyak ora tekan-tekan gitu loh. Saya tuh jadi wah iki cilaka tenan iki. Ketoke berarti lampu ki ngapusi. Tapi Mas Sauro setiap berapa langkah gitu semende di pohon, saya kasihan. Mas pon betan. Dan kalau jalan tuh miring bunyinya ngik. Ngik. Wah, iki kok kaya arjoban gembos iki. Nah, terus saya semangati Mas, jenengan iki beto keris nek mung ora kalah karo pring petuk iki ya bangeten. Mas Hapsoro gini tuh, anggo mangkat Mas, mangkat. Tapi setiap berapa langkah selanjutnya berhenti lagi. Saya mesti ngompori lagi, nggo Mas, kurang telung bangju lho. Terus Mas Hapsoro ya protes, lah bangju ini kok mboten enten-enten ngoten. Pun niku dianggap ngarep niku nek jam-jam rada klemun-klemun diabang nggih kena dijo ngono lho. Terus yang menjadikan saya juga seneng itu waktu di Kartosuro, ternyata banyak teman-teman yang terlibat, artinya dari pihak Banser, mungkin Bu Rahayu nih Mas. Terus ada upacara yang sebetulnya juga baru tahu waktu itu, sego tekad itu. Napa niku? Sego tekad tuh saya pikir nek nggo syarat iki wong arep mlaku adoh mesti ya enak. Ternyata setelah saya telan seret. Lah apa seret iku ya wis mengandung makna kuwi perjalanannya abot le gitu. Saya pikir gitu. Tapi begitu saya jalan wong gemben berjuang nganggo musuhe kuat, aku mosok mlaku ra kuat gitu loh. Terus saya nekat jalan terus sebetulnya waktu di pagi itu saya sempat ketinggalan karena sakit perut. Wah, saya lama diem gitu loh. Terus saya memang sedikit banyak juga sembahyang dengan keyakinan saya sembahyang kawula pitados. Itu Terus faktor kelelahan atau kelaparan? Enggak Mas, sakit perut aja gitu. Tapi karena
Oh, malah kekenyangan, kekenyangan. Terus saya sampai di Bangjo Pakis bisa kumpul lagi sama berempat itu. Terus sampai di Indranggu Mas Agung sama Mas Doni, saya jalan sampai di Klaten. Saya tanya sama Mas Suko, Mas Agung tekan ngendi Mas? Tekan Jombor. Waduh lah, nah ora kon numpak mobil wae Mas. Ya retuk Mas, ora kan ra ngerti aku ra ngomong-ngomong lah. Enggak, berarti saya sudah Demoyo malah finish duluan ya. Paling duluan saya. Mas Absoro Pak jenengan niku tuwa dhewe ning apik dhewe nih. Kula ya muni kula ya ora wong biasa kula. Kula ya mbuh kan. Makanya yang menjadikan semangat saya itu Mas Agung fisiknya tekan, Mas Absoro mau aku ora tekan gitu. Tapi di tengah perjalanan sebetulnya saya juga nggak merasakan lapar, saya juga bingung. Padahal saya itu jalan sedikit saja lapar. Cuma saya sempat terpikirkan wah aku arep maem ora ya. Karena lewat Penggung itu kebetulan ada warung bakmi baru masukin bawang. Wah modar ya gitu. Iki Mas kula niku mambul iki ngeleh kula. Mas pun ampun maem ngombe tok wah. Nggih pun nek ngombe tok tekan Klaten mesti engko kembang Sarian Kembungjo aku ya. Kembungjo. Di sini mau angin. Terus saya nekat ini. Ternyata setelah saya jalani juga sampai, juga puji Tuhan saya juga sampai di sana dengan kondisi kaki juga nggak melentung, nggak iya. Cuma di telapaan yang saya rasakan itu sakit Mas. Kok aku sakit, kalau ditekuk sakit, di sini tuh kayak ada pen itu loh. Ngopo ya aku gitu. Tapi untung saya juga sampai, dan di tengah perjalanan saya kasihan Mas Absoro karena Mas Absoro lakunya sudah kayak undur-undur miring gitu. Miring, Mas jenengan ngagem sandal kula mawon. Kula tak ngalah ngangge sandalnya Mas Absoro, ternyata memang berat Mas. Mas Absoro panjang saya pinjemin sendal, ternyata Mas Absoro juga sampai di Klaten. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Lah, sekalian sebelum ke Kang Agung, ada Mas Doni juga. Napa Mas? Yang panjenengan rasakan, yang panjenengan alami, termasuk dorongan tadi loh, tiba-tiba kerso ikut laku yang tidak mudah kan, jaraknya 20-an 5 km ini, atau lebih. Terima kasih Gus Ansori. Itu tadi sedikit informasi dari Mas Moyo. Sedikit kocak penyampaiannya. Jadi kalau dari saya terkait dengan pertanyaan Gus Ansori, memang jauh hari sebelum hari H itu Mas Agung sudah menginformasikan kepada kami, saya pada khususnya, dan saya secara menyatakan sama Mas Agung saya siap untuk ngerencangi dalam hal ini melampah dari Keraton Kartasura menuju ke titik nol. Jadi itu memang sudah nawa itu saya, dan alhamdulillah pada hari H malam Selasa Kliwon itu ternyata selain saya yang ditemani juga oleh Mas Moyo dan Pak Mas Absoro. Ya, sudah panjang lebar diceritakan oleh Mas Moyo tadi, memang benar seperti itu. Jadi boleh saya menceritakan dari awal. Kalau tadi Mas Iwan menyampaikan ada prosesi kungkum dan lain-lain, kita sama sekali tidak ada sama sekali. Prosesi kita malah malam hari H. Saya sama Mas Agung itu sampai jam 3 pagi. Saya juga sudah memikirkan, Mas, ini jam 2 kita masih ngobrol. Nanti nggak tahu kita tidur jam berapa, padahal besok kita itu perjalanan jauh. Dengan percaya diri Mas Agung menjawab, "Serapopo Pak Doni, engko mlakune iki sing mlaku iki batine awake dhewe ora laire." Wah ya batinku yo laire yo tetap secara stamina tetap harus dipersiapkan sebetulnya. Nah bayangkan kalau jam 3 belum tidur kita, nah akhirnya subuh kita baru tidur, ya sudah, akhirnya dari segi fisik kita juga belum siap. Artinya tidak siap ya disiap-siapkan. Nah akhirnya dengan semangat yang luar biasa, tadi Mas Iwan kalau dari Jogja banyak makan, kita no makan malah sama sekali. Ya. Bukan banyak makan sekali Mas. Berangkat makan. Nah, kita hanya mau minum. Jadi seperti yang disampaikan Mas Moyo tadi, kembang apa?
Kembang Sembojo, Kembang Sarean, Kembungjo. Kembungjo. jadi sing mendampingi kami itu ora nawani sego ning nawani aqua. Aqua. Ngelak Pak Doni, ngelak Mas Agung, ngelak Mas Moyo. Ya, aqua tok. Nah itu. Jadi dari Kartosuro itu memang benar yang disampaikan Mas Moyo. Itu dari Ibu Rahayu, beliau luar biasa sekali dari relawan. Nggak tahu ya ubi rampenya seperti apa. Yang jelas kita memang dibekali dengan yaitu sego tekad. Lah saya tuh ya bingung, saya kaget loh. Saya tuh sebelah Mas Agung, nih ditawani Mas Agung. Mas Agung niki sego tekad, kajenge tekadnya kuat. Kula ya mung domblang-domblang, akhirnya kula ditering kan. Nek sego liwet. Itu pun. Lah Mas Agung itu ngerasake sego tekad tuh. Pak Doni mang ngrasake segone ra ono rasane ge atos ngono. Tak rasake wah ya bener. Wah pemeng sego tekad iki rasane ya ngene iki ya. Ya itu juga enggak saya makan. Enggak, sudah tahu rasanya enggak ada tapi nekat di dahar itu loh mungkin. Ya, rakita mong samplokan. Ya, rakita mong samplokan. Jadi ya sebentar. Akhirnya kita juga dengan semangat itu dibekali Bu Rahayu dengan sego tekad dan satu lagi Mas yang belum tersampaikan yaitu disangoni yaitu ndok banyak. Nah, ndok banyak. Lah ini Mas Agung disangoni ndok banyak. Mas Moyo saka ngomah nggawa pring pethuk, Mas Hapsara nggawa keris. Aku ora nggawa apa-apa. Wah, iki apa iki maknane? Namung nggawa tekad niku. Nggawa tekad niku mau tok. Nah, dari awal itu saya tuh sampai nggak habis pikir Mas Agung itu kebat sekali ya jalannya padahal tanpa alas kaki dari Keraton Kartosuro sampai pojokan Kopassus itu luar biasa lah staminanya. Sampai ke Sanggung. Itu apa namanya Mas Gapura perbatasan tuh ya. Itu Mas Agung masih jos. Jualannya masih jos luar biasa. Saya sampai tanya sama Mas Moyo, jojo Mas Agung kuwi doping ngono. Mlakune gleleng men ngono. Nah, enggak taunya setelah delanggu ngidul baru kelihatan ternyata polos ra nggo apa-apa. Nah, sempoyongan luar biasa seperti itu. Saya juga merasakan ternyata perbedaan kita itu padahal saya setiap hari Mas Gus Ansori, saya tuh setiap seminggu 2 kali satu jogging minimal 10 km itu dalam 1 jam. Ternyata berbeda. Dalam hal Badar Giyanti ini kita merasakan sangat berbeda. Itu saya nggak tahu ya. Jadi apakah itu karena malam hari? Mang luar biasa sekali tantangannya berat ya. Pertama cuaca udaranya dingin. Habis itu kita di pinggir jalan raya. Kalau ada bis atau truk lewat itu kita wah, wes gitu udah. Iya ikut goyang kita. Itu ikut goyang kita. Nah itu sedikit saya menceritakan kondisi fisik Mas Agung itu drop itu setelah Bu Salamah Besole itu di depan Mbok Deli. Itu Mas Hapsara sama Mas Moyo itu udah 10 kurang lebih 100 meter di depan. Nah Mas Agung itu nyuruh saya, Pak Doni jenengan mang nusul itu aja, saya ditinggal enggak apa-apa. Wah jangan Mas, saya tuh di sini kadapo mendampingi jenengan, saya nanti kualat. Pokoknya saya di belakang jenengan itu. Nah terus Mas Agung, Mas itu ada lincah Mas. Wis jenengan kelekaran riyen mawon kondisine jenengan sudah payah sekali. Saya bilang. Nah, Mas Agung juga, "Oh, Pak, iki bangkeanku iki nek nggo mlaku juga ngak-ngek." Kalau tadi yang ceritakan Mas Moyo tentang Pak Hapsara ngak-ngik tadi, Mas Agung juga sama. Nah, itu terus akhirnya di situ disuruh manggilkan tukang pijit yang dari terminal Penggung itu. Dipijit beberapa menit juga saya. Nah, tiba-tiba ada relawan dari Sejahtera kalau nggak salah ya. Itu terus akhirnya disitulah yang bisa sampaikan ya, saya ceritakan tentang perjalanan kemarin ya. Yang jelas ini sungguh sejarah dalam hidup saya secara pribadi. Insya Allah kami tunggu untuk event-event berikutnya. Kalau mau melaku meneh kita siap. Wah, Solo Jogja siap. Ya gitu, karena kemarin sudah dites dari Kartosuro, meskipun saya sampai Penggung, tapi paginya saya jam 6:30 sudah sampai di titik 0. Gitu Gus Ansori yang bisa kami ceritakan. Terima kasih sudah terlibat dalam event ini. Insya Allah kami tunggu event-event yang lebih menantang untuk yang berikutnya. Nuwun. Ada yang lebih menantang. Ya. Baik pemirsa Peduli Klaten channel dimanapun Anda berada. Demikian beberapa kesaksian langsung yang dialami oleh baik pelaku maupun
apa ya, yang mendampingi. Mungkin kita memasuki apa ya, ini waktu-waktu limit akhir. Saya ke Kang Agung dulu. Jadi saya lebih ke, nanti mungkin juga pertanyaan yang sama untuk Kang Iwan. Sebetulnya ini agak menyimpulkan pesan apa, terus kemudian apa ya, Klaten apa ya, kalau ditanya itu Klaten harus bagaimana, atau kita harus bagaimana terkait dengan lagu Badar Giyanti, kaitannya sama Klaten tentu, karena ini sama-sama komunitas di Klaten. Kenapa Kang Agung? Ya, saya kira menariknya tadi sudah sampaikan teman-teman ke Sansori, bahasanya bagaimana proses itu, kurang lebihnya seperti apa, semacam cerita-cerita yang kita lakukan, kita alami. Sebenarnya kan ini sebuah ujian bagi kita. Saya sampaikan ke Pak Doni iki sing mlaku itu atine dhewe. Yang berjalan adalah hati kita, bukannya pikiran dan visi kita. Ternyata benar, teman-teman merasakan sendiri bedanya proses ritual dengan olahraga atau jalan-jalan kan gitu. Kita punya beban. Saya merasakan sekali ketika mulai masuk CPR, saya yakin kondisi fisik saya udah nggak kuat lagi. Sampai saya, duh Gusti pripun iki gitu kan gitu. Tapi yang paling berat bahasanya saya rasakan ini bukan sembarang proses ritual kan gitu. Saya harus membatalkan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang raja waktu itu, dengan kesaktiannya waktu itu. Dan kalau orang Jawa bilang Sabdo Pandito Ratu kan gitu, itu saya badarkan. Berat sekali, tapi spirit ini yang mendorong saya justru menjadi kuat, karena saya sudah bertemu sama Kang Iwan sebelumnya. Saya berlembuk berdua menyamakan frekuensi apa yang kita lakukan ini bukan untuk diri kita pribadi. Ini untuk kita semua, untuk Klaten, untuk Indonesia yang kita lakukan, harapannya seperti itu. Terkait dengan Klaten, saya berharap bahwasanya Klaten menjadi bagian sejarah besar Mataram ini. Apalagi terkait dengan perjanjian Giyanti, mungkin Klaten juga bagian barisan yang terbelah waktu itu. Saatnya mulai bangkit, saatnya mulai nyawiji, menyatukan rasa, menyatukan tresno, baik dari pimpinan kepada rakyatnya, pimpinan kepada masyarakatnya. Ini harus nyawiji rasa ini. Yang diharapkan seperti itu, yang kedepannya semangat kebersamaan ini, rasa nyawiji persatuan ini menjadi modal kita sebagai orang Klaten untuk membangun Klaten ke depan lebih baik. Jadi itu garis bawahnya, semangat nyawiji ini kemudian menjadi modal, salah satu modal utama membangun Klaten ke depan lebih baik. Pertanyaan sama untuk Kang Iwan. Harapan, mungkin lebih ke harapan. Tadi disebutkan apa prosesnya, terus kemudian titik kumpulnya, titik nolnya. Kira-kira apa yang ingin diharapkan dari proses ini? Ya, tidak ada hal yang baru yang mau saya sampaikan sebagai kesimpulan. Karena nanti akan mereduksi apa yang sudah disampaikan Mas Agung ya. Saya sepakat sudah seperti apa yang disampaikan Mas Agung ini tadi sudah sangat mewakili kesimpulan yang harus kita dasari menjadi langkah berikutnya. Saya hanya mau mungkin ke titik nolnya, Mas. Ke titik nolnya. Kalau tadi kan semangat yang dibangun, pesan yang disampaikan. Mungkin lebih ke titik nol, kenapa pemilihannya, terus kemudian apa yang ingin diharapkan. Persis. Saya hanya mau menambahkan itu bahwa Badar Giyanti yang sudah kita lakukan bersama ini tidak boleh hanya menjadi obor-obor belara. Hilang, mati gitu ya. Harus digaungkan terus menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah spirit yang selalu baru. Bahkan setiap hari, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik, atau yang bisa kita lakukan misalnya setiap bulan. Nah, saya berpikir saya punya usul, misalnya katakanlah nanti selapanan Badar Giyanti. Selapanan Badar Giyanti di 0 km lagi gitu misalnya. Melaku meleh Mas Doni. Ya, itu. Nah, ini penting, menurut saya ini penting untuk digaungkan terus supaya nilai yang tadi disampaikan oleh Kang Agung itu secara perlahan dan pasti memang akhirnya menjadi sebuah kesadaran kolektif. Supaya kita bangun dari tidur yang selama ini memang dibuat tidur oleh keadaan. Wis keren. Makasih.
Monggo sedikit mungkin Mas Doni. Terima kasih. Jadi sebelum ditutup gini Mas Iwan dan Mas Agung juga Gus Ansori. Jadi kira-kira apakah nanti perlu ada apa ya namanya salah simbol atau apa ya yang artinya ketika ini ada Badar Giyanti ini ada semacam monumen atau apalah terserah nanti minangka itu nggo anu penanda atau piweling atau apalah monggo itu di sana bagaimana supaya nanti suatu saat besok itu apa yang jerih payah kita melakukan ya rekoso tenan 12 jam itu ya ora enteng. Ternyata jenengan juga malah lebih dari 12 jam plus 3 jam berarti ya. Jenengan 15 jam. Karena memang jarak tempuh yang agak sedikit berbeda, jenengan lebih jauh 6 kilo kalau tidak salah. Nah, jadi alangkah itu ada pratondonya kalau kita tuh pernah melakukan prosesi ini. Gitu, Mas Agung barangkali atau Gus Ansori. Terima kasih pemirsa Peduli Klaten dimanapun Anda berada. Jadi mungkin ada satu rangkaian kata kecil yang saya sampaikan di akhir. Jika dulu VOC atau Belanda dengan politik divide et imperanya memecah belah persatuan termasuk dengan adanya perjanjian Giyanti ini adalah salah satu strategi untuk menjajah sekaligus menaklukkan bangsa Indonesia. Semangat-semangat yang ingin dibangun oleh sedulur-sedulur Peduli Klaten ini membalik. Kalau perpecahan mengakibatkan kelemahan, maka semangat bersatu, semangat Bali Nyawiji, kembali bersatu, menguatkan persatuan, ini justru akan menjadi modal besar untuk membangun Klaten ke depan, bahkan Nusantara Indonesia ke depan. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Kang Agung, Kang Iwan, Kang Indit, Pak Demoyo, juga Mas Doni untuk waktunya malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat dan menginspirasi. Masih ditunggu tadi ada wacana selapanan, terus nanti mungkin ada setahunan dan sebagainya. Bahkan ada semacam monumen bersama untuk Klaten, terutama tadi di 0 km, sehingga memandang Klaten sudah diwakili, meskipun tidak secara menyeluruh. Ketika kita ke 0 km kita sudah bisa menjelaskan tentang Klaten. Ada kurang lebihnya dari diskusi atau jagungan Peduli Klaten malam ini. Kami mewakili seluruh kru, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dari saya Ansori, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.